Selamat sore, selamat kita kembali berbakti di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulaikan kebaktian kita pada saat sore hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Sungguh tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu Tuhan. Kita nyanyikan kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang. Katakan lagi, kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus mengalir. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kita angkat kembali pujian dari awal. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin, haleluya. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang. Katakan, kasih Yesus mengalir dalamku. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Hanya dalam kasih-Mu Yesus. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan, haleluya. Mengalirlah kasih dari surga, kasih yang sempurna, kasih dari Bapa mengalir memenuhi kami. Haleluya, haleluya. Tiada kasih seperti-Mu Yesus.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nanti doa untuk memulai kebaktian, saya minta kesediaan Bapak Regiandi. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati. Bapa yang baik, yang kami panggil melalui nama kudus, nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Pada saat sore hari ini kembali kami hadir di tengah-tengah kebaktian ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan sekali lagi yang sudah Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh berkumpul pada saat hari ini, boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan memuliakan Engkau, menggembirakan hati-Mu, menyenangkan Engkau Tuhan. Mari kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami, setiap kami yang hadir pada saat sore hari ini. Saudara kami yang melayani Engkau pada saat sore hari ini Tuhan, mari kiranya Engkau urapi, Engkau pakai mereka Tuhan sebagaimana alat-Mu yang boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, urapan Roh Kudus-Mu ada dan senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak kita yang hadir saat sore hari ini percaya bahwa Tuhan Yesus baik, lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Amin. Coba katakan kiri kanannya, Tuhan Yesus baik, sambil angkat jempolnya, Tuhan Yesus baik. Amin. Kita angkat pujian nih, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin Tuhan. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sambil bertepuk tangan. Masuk gerbangnya. Mas. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus Kristus. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka
bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung damai. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Katakan lagi, sebab Tuhan baik. Amin, haleluya. Oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan lagi. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Amin. Karena Dia baik, kita tidak perlu takut lagi menjalani hidup ini. Sebab Dia juga setia, senantiasa menyertai dan menemani kita di sepanjang perjalanan hidup yang kita jalani. Janganlah kau takut, Dialah Immanuel. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Janganlah kau takut. Janganlah kau takut dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji besertamu. Janganlah kau bimbang serta ragu teman, karena Yesus sudah janji menemanimu waktu malam yang gelap atau di pinggir maut. Yesus selalu ada, Yesus selalu serta waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji. Immanuel, haleluya. Angkat lagi pujian ini. Janganlah kau takut. Janganlah kau takut dan gelisah teman, karena Yesus sudah janji besertamu. Janganlah kau bimbang serta ragu teman, karena Yesus sudah janji menemanimu waktu malam yang gelap, waktu malam yang gelap atau di pinggir maut. Yesus selalu ada, Yesus selalu serta waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji.
Immanuel. Waktu malam yang gelap, waktu malam yang gelap, atau di pinggir maut, Yesus selalu ada. Yesus selalu serta. Waktu engkau gembira atau waktu susah, karena Yesus sudah janji. Immanuel, karena Yesus sudah janji, karena Yesus sudah janji. Immanuel, karena Yesus sudah janji, karena Yesus sudah janji. Immanuel, haleluya, puji Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan, ruang dan waktu bagi saudara-saudara yang rindu menyaksikan kemurahan Tuhan sebagaimana yang kita sudah yakini lewat pujian yang kita nyanyikan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, saya ingin mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan ya. Memang Tuhan itu baik ya. Kalau kita udah mengerti, kita rasanya untung itu punya Tuhan Yesus ya. Kemarin ini saya ingin beli teko yang bunyi, lantaran teko yang dulu udah karatan gitu. Bukan karatan gitu ya. Habis itu teh belum juga beli ya. Ada yang ngasih uang. Mas saya teh dibeliin ya ke itu ke ruko. Biasa mah kalau beli teko yang bunyi teh ya, bunyi itu mah masak air teh sekali nggak bunyi, 2 kali nggak bunyi, besoknya teh mau dibawa lagi ke tokonya. Adek, kenapa ini teko teh nggak bunyi? Kata dia teh jangan masak, mungkin tutupnya nggak bener. Enggak, dah pas gitu. Saya mah nggak bohong, dosa, kata saya teh gitu. Kata, udah aja tutupnya, tukerin lagi, ditukerin ya, dibawa pulang. Udah dibawa pulang teh, masak air lagi, nggak bunyi lagi. Lalu malamnya saya masak air lagi, mas saya tadi doain itu si teko aja. Dalam nama Tuhan Yesus, bunyi. Udah matang teh benar bunyi. Puji Tuhan. Saya ucapkan syukuran, terima kasih kepada Tuhan selalu. Tuhan itu selalu mendengar doa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan sanggup mengadakan segala sesuatu lewat doa umatnya yang menaruh percaya sungguh kepada Dia. Bahkan dari hal yang paling kecil, dari urusan bunyi teko pun Tuhan bisa jawab. Amin. Saya beri kesempatan, saudara, masih ada yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan, silakan. Masih ada ruang dan waktu. Puji Tuhan. Selamat sore, saudara-saudara. Tadi sebelum kesini saya ditegur sama pendeta Ruben ya di bawah. Kerja di mana? Di Cikalong gitu. Wah, berarti banyak hal yang bisa disaksikan. Dan sore hari ini saya mau sedikit ceritakan bahwa saya salah satu guru di SMK di Cikalong, dan dari 2006 saya adalah satu-satunya guru non muslim di sana. Kalau kayak Bu Gurning mungkin ada 2 ya Bu Gurning. Tapi saya kebetulan dikasih tugas di sana dari 2006 sampai dengan hari ini. Saya bersyukur saya melewati 2006 sampai hari ini dengan tetap berpegang pada Tuhan Yesus. Meskipun kami tidak punya teman di sana, maksudnya saya tidak punya teman di sana, tapi puji Tuhan, Tuhan tetap pelihara iman saya sampai hari ini. Saya juga dipertemukan dengan suami saya yang memang bukan dari sama-sama orang di sini gitu ya, dari sama-sama orang Jawa, dan membuat saya semakin kuat bahwa kami bisa melayani walaupun di sekolah yang mayoritas agamanya adalah Muslim. Kami punya beberapa siswa dari
perbatasan dengan Bogor yang mereka juga sering bersekolah di sekolah kami. Mereka adalah pindahan orang-orang dari Sulawesi yang suka sekolah di sekolah kami. Mereka beragama Kristen. Dan mereka sampai hari ini ada 1-2 yang dititipkan di sekolah kami, dan saya coba untuk bisa membimbing mereka walaupun tidak maksimal karena saya merasa bahwa mungkin kerohanian saya belum bisa untuk membimbing mereka dengan baik. Tapi saya bersyukur pernah suatu hari saya diminta pindah oleh kepala sekolah saya untuk pindah ke kota, tapi dengan itu dari suami saya, masukan dari suami saya bahwa jangan pindah karena masih ada setiap tahun orang-orang yang membutuhkan kamu di sana. Orang-orang dari perbatasan Bogor yang menitipkan anaknya, mempercayakan anaknya di Cikalong hanya karena mereka memang ingin dibimbing untuk minimal belajar, ada yang membimbing satu rohani dengan mereka. Dan sampai hari ini puji Tuhan saya tetap di sana, dan saya mau tunjukkan pada mereka bahwa mereka harus butuh saya. Dengan apa yang saya punya, saya mau buat mereka butuh saya bukan karena kemampuan saya, tapi karena Tuhan mampukan saya. Terima kasih buat sore hari ini, terima kasih juga buat Burguning yang banyak memotivasi saya, juga keluarga saya, juga pihak gereja yang selalu mengingatkan saya bahwa kami punya keluarga di sini yang menguatkan iman kami untuk tetap bertugas dan ada di Cianjur ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Masih ada Bapak Ibu yang mau bersaksi? Dipersilakan. Kita yakin bahwa melampaui apa yang bisa kita pikirkan, Tuhan sanggup mengadakan apa yang kita perlukan. Amin. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Dia Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sanggup. Oh, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari bangkit berdiri, katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak katakan Allah sanggup.
Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya. Oh, Dia sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selama dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Jemaat silakan duduk. Saya persilakan kesaksian yang akan kita dengar dipersembahkan, dinyatakan. Kebahagiaan keluarga kami, walaupun tadi pagi suami saya mungkin sudah bersaksi bahwa kami sudah dikaruniai cucu yang kedua dari Mia, dan sangat luar biasa Tuhan. Kalau kami mengingat dari Januari Tuhan mengizinkan kami hampir sekeluarga kena COVID. Waktu itu Mia lagi hamil 8 bulan. Itu yang menjadi kekhawatiran kami, yang menjadi doa kami pada waktu itu. Dan Eben juga umur 5 tahun, tidak bisa dititipkan kepada siapa-siapa. Dia kena COVID, tapi dia ikut kami semua untuk isolasi mandiri di Kalimaya. Sebab sebenarnya kita pun kena COVID, tapi CT-nya itu agak tinggi gitu. Maksud tinggi itu udah mendekati kesembuhan. Jadi kalau dokter bilang di atas 35 itu udah virusnya itu udah mati, tapi tetap aja isolasi mandiri selama 2 minggu, lalu kemudian suruh di swab lagi. Kami kena COVID pada waktu itu tidak kami duga juga, sebab kami tuh hanya bicara sepertinya biasa aja ke dokter apa kami mesti swab. Ya ada bagusnya ketika saya dan suami saya di swab, ternyata kami positif. Walaupun pada waktu itu CT saya udah 35. Jadi sebenarnya kata dokter itu nggak usah lah sampai itu, kalau punya rumah rada terpisah katanya, isoman aja katanya, isolasi mandiri aja. Terus saya pikir udah aja kami sekeluarga di swab. Ternyata Mia kena, Henry kena, saya kena, suami saya kena, dan Keisha yang baru datang dari Bandung pun kena. Jadi saya tuh rada bingung, agak bingung juga kenapa Keisha bisa kena, tapi ya memang Tuhan izinkan semua terjadi sehingga kami isoman di Kalimaya. Yang menjadi doa kami pada waktu itu kandungan Mia. Sebab kekhawatiran kami, udahlah macam-macam, tapi beruntunglah kami punya Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi masalah kami, apapun yang menjadi keberatan kami ceritakan kepada Tuhan ya. Dan semuanya sudah lalu. Ketika kami di swab kedua kali, kami negatif, dan walaupun kami negatif, kami tetap masih isoman juga selama 2 minggu lagi, baru kami aktif lagi di gereja ya. Sementara itu di dalam hati kami, di dalam doa kami tetap mendoakan kandungan Mia. Dan tadi pagi, Mia sudah melahirkan dengan bayi perempuan dalam keadaan sehat, walafiat. Saya tahu itu kemurahan Tuhan dan doa daripada saudara-saudara kami seiman di sini. Dengan berat 4,35. Saya kaget sekali, 4,35, bayangin gede sekali kan. Waktu itu Mia tuh ya anak pertama lahir nggak ada dokter, jadi sama bidan. Dan kejadiannya lama sekali sampai saya, pokoknya kejadian yang ke-1 itu cukup trauma. Sampai yang kedua Mia tuh berdoa begini, Tuhan jangan hari Minggu lahirnya sebab dokternya nggak ada. Tapi ternyata Tuhan izinkan hari Minggu lagi jam 1 ke dokter Ekonya nggak ada. Jam 3:15 itu lahir sama bidan yang sama waktu melahirkan Eben ya. Bidannya sendiri kok kaget sampai bilang, aduh Mia, ini kalau misalnya dokter tahu 4 lebih pasti mesti disesar. Tapi semuanya Tuhan lancarkan ya Mia, melahirkan secara normal. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih juga kepada saudara-saudara kami di sini seiman yang selalu mendoakan kami sehingga kami boleh mendapatkan hal yang menjadi sukacita kami. Kami boleh menjadi, kalau kata suami saya itu menjadi nini-nini, udah 2 soalnya ya. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan. Seberapa dalam apapun juga lembah kekelaman, lembah kesusahan, lembah persoalan yang Tuhan izinkan kita jalani, lebih dalam lagi kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita bangkit berdiri, kita akan sambut firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Haleluya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Haleluya. Katakan lagi, Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Oh Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagi. Semua yang terjadi, oh semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Sekalipun kita tidak mengerti dan kita belum bisa memahami segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetapi tetaplah belajar bersyukur, tetaplah berharap, dan tetaplah percaya kepada rencana Tuhan yang indah. Dia Sang Penjunan yang senantiasa ada di dalam setiap proses hidup kita. Dia Sang Penjunan yang punya rancangan yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Dia Sang Penjunan yang mau membentuk kita menjadi karyanya yang sangat indah. Haleluya. Sekalipun saat ini kehidupan kita sepertinya tertutup di dalam setiap pintu-pintu yang ada, percayalah, Sang Penjunan sanggup membuat jalan yang baru. Pintu yang baru akan dibukakan. Dengan hati yang lebih terbuka lagi untuk firman Tuhan, kita sambut dengan pujian ini. Buatlah jalan-Mu, buatlah jalan-Mu dalam saya, Engkau penjunan. Oh Tuhan penjunan, ku tanah liat, biar Kau kerjakan seturut mau-Mu. Ku duduk diam di
Buatlah jalanmu dalam saya, oh buatlah jalanmu. Dengan kasih Kristus, kesediaan Bapak Mujiono memimpin doa untuk firman Tuhan. Tuhan penjunanku tanah liat, Tuhan penjunanku tanah liat. Biar kau kerjakan, biar kau kerjakan seturut maumu. Ku duduk diam di biar kau kerjakan seturut maumu, biar kau kerjakan seturut maumu. Ku duduk diam di kakimu. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, kami boleh kembali kepadamu mengucap syukur akan segala kebaikan-Mu. Karena Tuhan begitu luar biasa mengasihi kami. Segala kebaikan-Mu telah Kau nyatakan bagi umat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami merasakan akan kasih-Mu. Kami merasakan pertolongan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Itu semua karena kebaikan-Mu. Itu semua karena Engkau begitu mengasihi kami. Sebab itu Tuhan, kuasai hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, kuasai hidup kami, kuasai ruangan ini, dan kuasai kami semua. Biar kami mendengar firman Tuhan, mendapatkan firman-Mu dengan mukjizat yang luar biasa yang Tuhan akan Kau berikan bagi kami. Segala puji syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Revi Awondatu. Haleluya. Puji Tuhan. Kembali kita bersyukur masih bisa ketemu di dalam ibadah minggu sore pada minggu pertama bulan Maret ini. Tentunya juga mungkin ada beberapa dari saudara yang merasa males kali ketemu atau lihat saya ya di sini ya. Tapi semoga jangan. Karena katanya kalau si Revi yang khotbah tuh marah-marah terus dia tuh. Teriak-teriak nggak jelas gitu. Apalagi yang terakhir saya khotbah 2 minggu lalu tuh memang sampai saudara saya bilang juga pertama dia puji khotbahnya bagus sih, cuman agak keras ya. Tapi memang saya nggak tahu ya saudara, itu saya nggak rencanakan. Tapi mungkin bawaan saya seperti itu. Jadi terakhir saya khotbah di kebaktian penghiburan di Jakarta. Juga seperti itu. Nggak marah-marah sih, tapi keras gitu ya. Maksudnya ngomongnya keras. Nah saudara yang kekasih, saya mau bersaksi dikit. Yang kalau saudara 2 minggu lalu datang dengar khotbah saya di sini,
yang saya sempat singgung lagi soal domba dan kambing, ya. Di awal itu 10-15 menit yang saya marah-marah gitu ya. Bagaimana cerita mengenai kalau mau jadi domba atau jadi kambing ditentukan kamu mau menolong atau kamu tidak mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Dan seperti saudara juga tahu bahwa firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua. Tidak saja saya khotbah seperti itu untuk saudara, tapi mungkin Tuhan juga mengajar firman itu datang juga untuk saya pribadi. Jadi tidak lama setelah itu mungkin ada yang mendengar di online. Saya tahu ini mendengar di online karena dia tidak kebaktian di sini. Ada hamba Tuhan yang langsung WA saya. Hamba Tuhan yang seumur-umur tidak pernah WA saya. Senior, gembala sidang. Cukuplah sampai segitu ya. Dan dia bilang, Ref, ini Om lagi bangun gereja dan sudah hampir selesai. Tinggal satu lagi bagian, ini akan selesai. Kita kurang dana. Waduh, langsung ya. Saya ingat khotbah saya sendiri gitu kan. Berapa Om kurangnya? 25 juta. Oke. Nanti saya coba bantu. Habis itu nggak dalam waktu yang sama, saudara, seminggu yang sama, ada lagi WA yang datang, Pak Revi. Ini teman kita, teman kerja saya dulu di UPH, tokonya kebakaran. Mau nggak kita kumpulin dana untuk tolong dia? Langsung saya ingat, kalau saya sudah khotbah seperti itu, tidak mungkin saya tidak membantu ya, saudara. Tapi yang saya harap setelah saya ngomong ini, jangan banyak WA yang masuk ke saya. Kesempatan dalam kesempitan cenah. Mumpung sebenarnya manehna khotbah soal nuk itu. Kita tes katanya. Jadi jangan mencobai Tuhan dan juga jangan mencobai hamba Tuhan. Baik saudara, tema kita pada bulan ini adalah Yesaya 64 ayat 8. Tanah liat di tangan penjunan. Jadi sebelum saya khotbah, apa-apa lah ya. Kalau saudara perhatikan, tadi Bapak yang jadi WL itu, Bapak Yonatan, bulan Maret ini, dengan tema seperti ini, beliau yang jadi khotbah pertama kali, hari Rabu ya. Bulan Februari, soal penampi, kalau saudara ingat pula, beliau juga jadi khotbah yang pertama kali dengan tema penampi itu Minggu pagi. Jadi nanti saya mau bilang ke yang bertugas membagi khotbah, supaya orang yang pintar kayak Pak Yonatan mah di belakang-belakang aja tuh ya. Saudara dengar nggak khotbahnya hari Rabu yang datang? Saya dengar, aduh itu, mau khotbah apa lagi saya teh? Lengkap gitu ya, segala macam proses pembuatan bejana apa gitu. Aduh, Tuhan tolong Tuhan. Jadi semoga yang bertanggung jawab dalam mengatur pembagian firman kalau boleh Om Yonatan akhir-akhir aja ya. Minggu ketiga, minggu keempat gitu. Jangan minggu pertama teuing, mimiti lagi yang ke-1. Gampang itu mah maksudnya. Tapi ya udahlah. Nah, saudara, mari kita baca dulu Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat. Dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Yesaya 64 ayat 8 yang barusan kita baca adalah satu ayat yang ada di dalam perikop yang lebih besar. Perikop itu adalah cerita mengenai doa dari Nabi Yesaya
kepada Tuhan. Doanya saat apa? Nabi Yesaya adalah salah seorang nabi yang Tuhan utus ke bangsa Israel saat sudah terpecah menjadi dua kerajaan, menjadi Israel dan Yehuda, dan di mana dua-dua bangsa itu jatuh ke dalam dosa yang luar biasa berat. Ya memang Israel yang di utara jauh lebih berat dosanya. Oleh karena itu, saat Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan, itu sebelum Israel dibuang ke Asyur atau ke Assyria. Dan Yesaya bilang di sini bahwa tapi sekarang. Jadi sebelumnya apa? Kalau kita mau mundur satu ayat saja, 64 ayat 7. Kita mesti mengerti dulu konteks yang ada di doa ini. Dia bilang, tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Satu keadaan yang luar biasa, jatuh terpuruknya bangsa Yehuda saat itu. Sampai Tuhan pun menyembunyikan wajahnya. Dan bilang apa? Menyerahkan ke dalam kekuasaan dosanya. Tuhan sudah tidak mau lagi ambil pusing. Tidak mau lagi ambil peduli. Karena apa? Karena dosa yang luar biasa dilakukan oleh Israel dan Yehuda. Ayat 8 yang kita baca tadi, dia bilang memang soal Bapa. Bapak Jamal tadi pagi sudah membahas soal Bapa cukup banyak. Tapi kalau kita mau buka juga di dalam Yesaya 64 masih di pasal yang sama. Yesaya 63 ayat 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Dan Israel atau Yakub bapa moyangnya tidak mengenal kami, ya Tuhan. Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Kenapa Yesaya sampai berdoa sedemikian rupa? Dia bilang bahwa engkau ini Bapa kami. Engkau ini Bapa kami. Kami ini tanah liat. Engkau penjunan. Engkau yang buat. Kenapa? Karena mereka tidak rasakan kehadiran Tuhan saat itu. Mereka merasa ditinggalkan, dilepaskan, disendirikan, ditindas di bawah bangsa Babilonia. Oleh karena itu, 3 kali dalam satu pasal bilang ada Bapa, ada Bapa, ada Bapa. Bangsa Israel, saudara, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Siapa bapak moyangnya? Abraham. Abraham siapa? Sebetulnya bukan siapa-siapa. Tapi dia dipilih oleh kasih karunia Tuhan saja. Kamu pergi ke tanah yang akan kutunjukkan. Pergilah Abraham. Dari situ Abraham menurunkan Ishak, Ishak menurunkan Yakub, Yakub 12 suku Israel. Dari Yakub akan mulai satu bangsa yang terjadi. Tapi Israel adalah anak yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah disiapkan Tuhan, yang dibesarkan oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan keluar dari Mesir. Tapi setelah mereka masuk tanah Kanaan, mereka menjadi sebuah kerajaan, pecah menjadi 2. Mereka bukan saja lupa kepada Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Dan kalau kita mau baca
kita buka dulu sebentar saudara ya. Banyak ada beberapa ayat yang kita buka. Dalam Yeremia 2 ayat 26. Yeremia 2 ayat. Seperti malunya pencuri apabila kedapatan. Demikianlah malunya. Lihat, kaum Israel, raja-rajanya, pemukanya, para imamnya, dan nabinya, semuanya sudah melakukan kesalahan. Ayat 27. Yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku. Dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Engkaulah yang sungguh mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya padaku. Tapi pada waktu ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah menyelamatkan kami. Saudara lihat, Israel yang seharusnya bapaknya adalah Allah, jatuh sampai titik nadir yang paling rendah. Sampai mereka panggil patung berhala yang mereka ciptakan, itu Bapak. Yang mereka bikin dari kayu, dari batu, itu Bapak. Itu mereka akui bahwa ini yang melahirkan kami. Mereka lupa lagi kepada Bapa yang sesungguhnya, Yahweh yang hebat itu, yang begitu banyak mujizat yang luar biasa terjadi. Kita mundur sedikit Yeremia 2 ayat 10. Saya mau jelaskan dulu ini latar belakangnya. Menyeberang saja ke tanah pesisir orang Kitim. Ini Tuhan yang bicara. Dan lihat, suruh orang ke Kedar dan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Orang Kitim ini orang yang ada di pulau. Orang Kedar adalah orang yang berpindah-pindah membawa tendanya, tidak menetap, nomaden. Orang Kitim ini ada di barat, harus menyeberang laut. Orang Kedar ini ada di padang gurun, jauh masuk ke timur ke padang gurun. Tuhan suruh pergi ke kiri, ke kanan, pergi ke timur, ke barat. Lihat dua orang ini, perhatikan dengan sungguh. Lihat apakah ada terjadi yang seperti ini. Coba lihat. Ayat 11. Pernahkah satu bangsa menukarkan Allahnya? Meskipun itu sebenarnya bukan Allah. Tapi umatku Israel menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Ini satu kondisi yang luar biasa rusak bangsa Israel. Mereka tukar Allah yang sesungguhnya dengan Allah yang mereka ciptakan sendiri. Dan Tuhan bilang, lihat kamu ke Kitim, lihat kamu ke Kedar. Apakah ada dari mereka yang menukarkan Allah? Saudara perhatikan. Kalau saudara sering baca Alkitab, bangsa Israel banyak musuhnya. Waktu masuk ke tanah Kanaan. Ada nanti waktu di perjalanan ada orang Amalek, ada begitu masuk Kanaan ada orang Moab, ada orang Amon, ada orang Midian, ada orang Filistin. Semua perang melawan Israel. Semua masing-masing punya dewanya, punya Tuhannya. Punya namanya, dewa yang mereka buat. Tapi saat mereka kalah dari Israel, saat Allahnya Israel masih berpihak kepada Israel, apakah bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya itu menyembah Yahweh? Menyembah Allah Israel? Tidak. Mereka tetap kepada dewa. Dan itu yang Tuhan ingin umat Israel lihat. Lihat kiri kananmu. Mereka walaupun kalah, walaupun seperti apa, aku pemenang, dewa mereka kalah. Mereka tidak jadi menyembahku. Maksudnya apa? Mereka tetap setia walaupun tolol, walaupun bodoh. Tapi kesetiaan terhadap dewanya. Mereka sungguh-sungguh tidak akan menukar dewa mereka. Sampai ada satu sekte dalam di agama Islam yang bilang, walaupun sesalah-salahnya Allahku, dia tetap Allahku. Itu
Itu yang tidak ada di dalam bangsa Israel. Mereka lupa, mereka tinggalkan Tuhan luar biasa. Sampai Tuhan tidak cukup lagi marahnya. Sampai harus mengirimkan Asyur dan Babel untuk menghukum mereka. Oleh karena itu keluarlah doa yang panjang dari Yesaya. Khususnya di Yesaya 64 ayat 8 tadi. Ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Baru dia ngomong, kamilah tanah liat. Baru di situ ada satu perendahan diri yang luar biasa dari Yesaya, dari bangsa Israel. Dan Engkau yang membentuk kami. Ini sebuah doa penyesalan yang hanya mengingatkan, Tuhan jangan tinggalkan saya. Jangan lupakan saya ini ciptaan-Mu. Engkau yang membuat aku. Kami ini hanya tanah liat. Saudara, kalau bicara mengenai tanah liat, hari Rabu sudah dijelaskan panjang lebar. Tapi tanah liat adalah sesuatu hal yang biasa. Saya dulu waktu SD pernah dapat tugas dari sekolah untuk bikin prakarya dari tanah liat. Saya pergi ke rumah Om Engsun, papanya Kong Aan. Terus Tante Engsun keluar dan dia bilang, udah pergi aja ke sana sama Ko Dede nih. Ada yang namanya Dede waktu itu. Ko Dede, nyebranglah saya masuk gang seberangnya rumah Pak Engsun itu. Gangnya mungkin sekarang yang sebelah tukang cukur itu ya, atau sebelah Tante Cencen. Dicarilah tanah liat, dibantuin sama dia. Tanah liat ada di mana? Ada di pinggir gang, nggak harus bayar. Siapapun mau ngambil, berapapun banyaknya silahkan ambil. Nggak ada harganya. Tanah liat itu bukan sesuatu yang bisa berharga kalau tidak dibentuk. Beda dengan terang, beda dengan air, beda dengan api. Tanah liat itu bukan sesuatu yang berharga kalau tidak dibentuk. Dan Yesaya bilang, aduh kami ini tanah liat Tuhan. Engkau yang membentuk kami, Engkau yang membentuk bangsa Israel. Kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Tapi tetap saja hukuman dari Tuhan datang kepada kedua bangsa itu, yaitu Israel dan Yehuda. Nah, saya mau ajak kita lihat satu cerita dalam Yeremia 18. Yeremia, saudara, nabi yang dikirim oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan setelah Nabi Yesaya. Dia berada di akhir kerajaan Yehuda sebelum masuk ke pembuangan di Babilonia. Yeremia 18 ayat 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya terus, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku padamu. Ayat 3. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Artinya apa? Orang Israel tidak berdaya sama sekali seperti tanah liat ada di tangan seorang penjunan. Tanah liat tidak bisa berbuat apa-apa apabila sang penjunan mau melakukan apapun terhadap tanah liat itu. Saudara perhatikan sangat baik ayat 7 dan 8. Ada kalanya
Aku berkata tentang satu bangsa dan tentang satu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Ayat 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Yeremia disuruh pergi ke tukang periuk, lihat pekerjaannya, dan dibilang sama Tuhan, kalau bejana itu rusak, masakan aku sebagai seorang tidak bisa berlaku sepertimu, hai Israel, hai tanah liat, seperti seorang tukang periuk, aku akan memperbaikinya. Tapi memperbaiki di sini, saudara, artinya apa? Periuk yang pecah, periuk yang rusak, karena kesalahan kita, karena kesalahan periuk itu, Tuhan kasih kesempatan kedua. Dan kalau kamu mau bertobat, periuk itu akan diperbaiki lagi. Bejana itu akan diperbaiki. Tapi kita maju lagi satu pasal. Yeremia ayat 19. Ayat 1. Begini pula firman Tuhan kepadaku, pergilah. Sekarang apa? Membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakan, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Begini firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Mesti dijelaskan lagi bahwa ini Tuhan itu Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka ke tempat ini sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini pada Allah asing, telah membakar korban kepada Allah lain. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang yang tidak bersalah. Ayat 5, mereka telah mendirikan bukit pengorbanan bagi Baal, membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Satu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet. Nah, saudara, agak kepanjangan kalau kita baca terus. Tapi pendek cerita, buli-buli itu Tuhan suruh pecahkan di hadapan tua-tua. Kita lihat ada 3. Pertama, bangsa Israel adalah tanah liat di tangan Tuhan. Dan sebagai seorang penjunan, Tuhan membuat bangsa Israel sesuai dengan rencananya. Dan rencananya Tuhan untuk bangsa Israel adalah menjadi bangsa yang diberkati sehingga boleh menjadi berkat untuk bangsa yang lain. Dan dibilang di Kejadian 12, melalui Abraham engkau akan memberkati semua bangsa yang ada di atas muka bumi. Tapi saat bangsa Israel rusak, dan Tuhan bicara kepada Yeremia, pergi, lihat, itu seperti bejana yang pecah, bejana yang retak. Tapi kalau mereka bertobat, aku akan memperbaikinya kembali. Tapi di Yeremia 19, Tuhan bicara, pergi dan beli buli-buli yang dari tanah itu. Tuhan sudah tidak lagi memposisikan bangsa Israel sebagai sesuatu yang miliknya. Tapi Tuhan sudah melihat bangsa Israel, yaitu buli-buli yang sudah dibeli oleh Baal, yang sudah menjual dirinya. Bangsa Israel sudah menjual dirinya kepada Allah-Allah lain. Jadi Tuhan bilang, beli buli-buli itu dan pecahkan. Tuhan bilang, aku akan memecahkan bangsa ini seperti buli-buli.
Dan itu hukuman yang paling keras yang pernah Tuhan bisa kasih ke bangsa Yehuda dan Israel. Mereka dipecahkan dan masuk ke dalam pembuangan atau pengasingan. Saudara yang kekasih, buli-buli, bejana, tanah liat, dan penjunan. Kata kuncinya ada di mana? Ada di penjunan. Dia akan membuat tanah liat menjadi apa, untuk apa, itu terserah rencana dia ke depan untuk tanah yang akan dibuatnya itu. Yang tadi saya bilang, bangsa Israel adalah bejana di matanya. Dan sudah ada rencana Tuhan untuk bangsa Israel. Tapi di dalam perjalanannya, bejana itu gagal. Bejana itu rusak, malah pecah. Dan dipecahkan oleh Tuhan sendiri. Tidak ada yang jauh lebih menyedihkan daripada kita kehilangan tujuan hidup dari apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua. Tuhan menyediakan hal yang baik, Yeremia 29 ayat 11, rancangan yang penuh damai sejahtera. Tapi kenapa tidak semua orang mengalami rancangan itu? Ya begini. Karena bangsa Israel, karena kita membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tuhan bilang bangsa ini melakukan dua kesalahan, yaitu meninggalkan aku sumber air hidup itu dan membangun sendiri tempat air yang bocor. Berapa banyak orang Kristen sekarang yang meninggalkan Tuhan? Berapa banyak orang yang katanya saya pengikut Kristus tapi membelakangi Tuhan? Tapi saudara, bejana dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, disebut keli. K-E-L-I-Y. Keli. Artinya sesuatu yang sudah disiapkan. Dan bejana, keli ini dalam bahasa aslinya, tidak saja berbicara untuk bejana saja, atau untuk periuk saja. Kata keli ini dalam perjanjian lama muncul lebih dari 320 kali. Artinya sesuatu yang disiapkan, tapi arti yang sesungguhnya tidak bisa hanya dalam satu kata saja, bejana. Keli ini digunakan untuk baju, perhiasan emas, perhiasan perak, senjata, baju zirah, alat musik, kursi, meja, perkakas, kantong, atau alat, atau apapun. Itu adalah keli, itu adalah bejana. Saudara, Tuhan membuat saudara masing-masing berbeda satu sama lain. Disebut Tuhan kita adalah buatan tangan. Hari Rabu sudah dibahas, buatan tangan itu adalah sesuatu yang spesial. Tidak ada satu barang yang sama satu dengan yang lainnya. Saudara lihat, ini namanya simbal. Ini kalau buatan tangan, itu suaranya tidak ada yang sama. Harganya lebih mahal. Saudara, Mercedes mahal. Tapi Mercedes yang paling mahal disebut Mercedes AMG. Itu mesinnya dibuat satu orang insinyur buat satu mesin. Dan setelah selesai ditandatangan oleh si pembuat. Dan tidak ada yang sama. Saudara, ini kita semua unik di mata Tuhan. Mungkin saudara melihat diri saudara, tidak ada apa-apanya saya sama dengan yang lain. Tapi kita semua adalah bejana. Bejana apa? Keli. Kita semua adalah alat yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya
Untuk dibentuk menjadi sesuatu, dipersiapkan untuk rencananya yang lebih besar. Saudara, saya bilang tadi apa? Dalam perjanjian lama, Kelly, atau kalau bahasa Inggrisnya vessel, Kelly, itu adalah alat. Saudara bisa bilang, mungkin ada yang menjadi senjata, ada yang menjadi baju zirah, ada yang menjadi perhiasan, ada yang menjadi kursi, ada yang menjadi meja, ada yang menjadi alat musik, ada yang menjadi tas, ada yang menjadi kantong. Saudara ingat perkakas di dalam tabernakel di rumah Tuhan. Semua perkakas, mezbah korban bakaran, bejana pembasuhan, meja roti pertunjukan, kaki dian, mezbah dupa, itu semua alat menggunakan kata yang sama, keli atau bejana. Saudara jangan salah. Saudara, ini semua bentukan Tuhan yang spesial, saya bilang. Masalahnya kita tidak tahu spesial apa, seperti spesial apa kita tuh di mata Tuhan. Jangan saudara anggap karena saya berdiri di sini, saya sering khotbah, terus si Revi mah berarti jadi itu dong ya, yang perhiasan emas. Terus kami yang di sini yang duduk jemaat biasa, yang nggak pernah punya kesempatan pelayan, kami adalah alat-alat yang terbuat dari kayu. No, saudara, yang menentukan saudara itu apa, menentukan apa pekerjaan saudara, bukan pikiran saudara, Tuhan yang bekerja. Apa terus saudara bilang karena saudara tidak pernah, saudara tidak punya kemampuan untuk bicara khotbah, saudara susah ngomong, berat lidah seperti Musa ngomong. Tapi ada yang saya lihat, orangnya pendiam tapi begitu disuruh doa, bisa setengah jam katanya dia sendiri. Saudara, masing-masing sudah dijadikan alat oleh Tuhan. Saudara sudah dipersiapkan dari jauh hari, dari jauh saudara masih di dalam kandungan. Sudah ada rencana Tuhan membuat saudara menjadi satu alat yang unik, yang khusus, yang berguna untuk Tuhan dan untuk sesama. Jangan pernah banding-bandingkan. Saya dulu pernah, saya sering bandingkan, aduh kalau seandainya saya anak. Misalnya pendeta Yakub Nahuai, Yohanes Nahuai sekarang jemaatnya puluhan ribu. Atau seandainya saya anaknya Pariaji gitu misalnya, yang kalau Natal bisa di Senayan. Seandainya saya anaknya Niko Nyotora Harjo, yang jemaatnya juga di kota banyak apa segala macam. Saya pernah berpikir seperti itu. Tapi lalu saya juga berpikir, kenapa Tuhan juga tidak memberikan ayah saya jemaat yang banyak seperti Yakub, jemaat yang banyak seperti Niko, jemaat yang banyak seperti Pariaji. Papa diberkati Tuhan, Papa diurapi Tuhan, pengajarannya betul, banyak lagu yang jadi berkat. Tapi itulah yang Tuhan sudah percayakan kepada Papa. Itu yang Tuhan sudah percayakan kepada saya. Itu yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara, menjadi alat apapun bentuknya. Itu Tuhan yang sudah tentukan. Dan jangan pikir kalau saudara tidak berdiri di sini, saudara tidak berarti apa-apa. Oh, salah sekali. Ada yang jarang ngomong tapi begitu. Saudara, saya dengar saya nggak mau sebut namanya karena takut sohor nanti ya. Ada satu jemaat yang katanya ikut doa pagi setiap hari selama masa pandemi itu. Selama masa pandemi ini. Doa pagi 4:30. Rumahnya berapa kilometer jauhnya dari Cianjur. Dia bangun jam berapa tiap hari. Dia datang ke gereja. Dan doa. Doa untuk siapa? Untuk semua jemaat, untuk pekerjaan Tuhan. Untuk semua pelayan-pelayan Tuhan dia doa. Apa artinya? Itu alat yang mungkin, saya tidak tahu, itu alat yang mungkin Tuhan sudah percayakan dia untuk menjadi pahlawan doa. Menjadi mezbah dupa Allah.
Saya tidak pandai berdoa. Saya nggak bisa berdoa. Kalau saudara pengen tahu, ya biarpun nggak pengen saya ceritain tetap ya. Dulu waktu masih gereja lama, masih Om Asam yang pimpin ini doa. Saya datang diam-diam, saudara. Saya lihat dulu. Sudah ada yang pimpin doa? Sudah. Terus saya masuk diam-diam dan saya coba duduk di belakang tiang yang ada di gereja yang segaris itu supaya Om Asam tidak lihat saya. Kenapa? Karena begitu dia lihat saya, dia akan suruh saya doa. Dan saya tidak bisa doa. Saya pikir, aduh, itu saya masih bisa disuruh doa ya. Datang berikutnya, saya naik ke balkon. Saya ikut doa Bison, tapi saya di balkon, tidak ada yang lihat, tidak akan disuruh doa, aman. Begitu di sini, Uma Ong tahu sendiri kan? Uma Ong juga kalau lihat saya suruh saya berdoa. Dan saya tahu doa ini bukan kekuatan saya gitu. Jadi begitu saya lihat dulu Om Ong duduk di mana, apa segala macam, terus saya ambil posisi di belakang. Biasa selalu tiang jadi ini saya. Tapi berikutnya karena masih kelihatan, akhirnya saya tetap beatstone, tapi saya naik ke tangga, saya doa di situ, saudara. Apa artinya? Setiap kita ada bagian masing-masing. Kita sudah Allah buat menjadi alat-alat yang spesial, yang unik, yang orang lain tidak bisa kerjakan, itu Tuhan kasih kepada saudara. Saya mungkin Tuhan tidak kasih, kenapa untuk saya menginjil atau ada di hutan. Tapi ada yang Tuhan kasih percayakan menginjil di hutan. Kenapa? Ya karena mungkin saya tidak punya kemampuan ke situ. Yang Tuhan percayakan ada di hutan, mungkin tidak punya kemampuan juga untuk melayani jemaat-jemaat yang ada di kota. Penjunan mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan apa saudara di mata dia. Dan penjunan memiliki hak sepenuhnya untuk memoles, membentuk saudara menjadi alat yang pada akhirnya nanti, saya bilang tadi, berguna untuk kemuliaan namanya. Hanya iblis tidak suka. Dalam perjalanan untuk menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan, alat yang dibentuk oleh penjunan itu, akan banyak sekali godaan. Contoh, apabila kita menjadi alat yang sudah dibentuk Tuhan, lihat Yusuf. Yusuf diberikan mimpi. Gandum akan menyembah kepada kamu, matahari, bulan, bintang akan menyembah kepada kamu. Artinya apa? Dia akan jadi pemimpin. Tapi perjalanan dari dia mendapat mimpi sampai menjadi pemimpin, saudara lihat, banyak sekali cobaan, banyak sekali apa yang iblis coba lakukan untuk menggagalkan apa yang Tuhan sudah rencanakan, siapkan untuk Yusuf. Dia akan dibentuk menjadi seorang pemimpin. Iblis coba gagalkan dengan fitnah, dengan godaan hawa nafsu melalui istri Potifar. Dan banyak seterusnya. Tapi kita tahu, Yusuf termasuk salah satu tokoh yang hampir-hampir tidak ada salahnya, saudara. Tidak ada dosa. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang bejana ada yang retak. Tapi kalau kamu mau bertobat, kamu akan diselamatkan. Yunus, ingat. Yunus sudah dibentuk oleh Tuhan, sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi nabi yang berbicara ke bangsa atau di kota Niniwe. Kita tahu apa? Akhirnya Yunus membelakangi Tuhan. Membelakangi rencana Tuhan, mengambil jalan sendiri. Oh, saudara, membelakangi Tuhan itu gampang. Begitu saudara lebih memilih rencana sendiri dibanding rencana Tuhan. Lebih memilih apa yang ada di dalam hati saudara dibanding apa yang ada di dalam hati Tuhan. Itu sudah membelakangi Tuhan dan sudah berdosa. Yunus pergi, kan kita tahu, naik kapal, terus ada angin ribut,
mau tenggelam. Akhirnya Yunus sadar, buanglah aku ke laut katanya. Ini semua karena aku. Coba buanglah aku maka laut ini akan tenang. Betul, dia buang. Dan dia, Tuhan bawa balik dengan kasih karunia-Nya untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas awalnya. Ada pertobatan di dalam Yunus. Yunus dibentuk untuk menjadi nabi yang berbicara ke kota Niniwe. Dalam perjalanannya dia melawan, tapi dia mau bertobat. Dan Tuhan kembalikan dia ke jalurnya. Daud, Tuhan sudah persiapkan dia menjadi alat di mata Tuhan sebagai apa? Raja. Tapi lagi-lagi iblis tidak suka. Pasti iblis coba gagalkan. Kenapa? Ada godaan, Batsheba. Dia berbuat zina. Dia bunuh suaminya. Dia ambil Batsheba jadi istri. Dan tidak sadar. Tidak sadar bahwa itu salah. Akhirnya sampai Nabi Nathan ngomong dengan sebuah perumpamaan. Baru dia sadar, oh Tuhan ampunilah dosaku. Mazmur 51 berkata, jangan ambil rohmu dariku. Ada pertobatan. Jadi saat bejana itu rusak, saat alat itu rusak, Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita. You mau bertobat tidak? You mau bertobat tidak? You mau sadari kesalahan tidak? Kalau kamu masih mau sadari kesalahan, aku Allah yang pengasih penyayang panjang sabar tidak pernah habis kasih setianya. Aku akan beri kamu kesempatan yang kedua untuk kembali ke jalur yang benar. Untuk kembali mengerjakan apa yang sudah menjadi tugasmu. Apa yang sudah aku persiapkan, kamu menjadi alat di mataku. Atau saudara mau jadi yang ketiga. Buli-buli yang pecah. Yang dipecahkan. Sudah tidak ada ampun lagi. Saudara ingat ada satu cerita di 1 Samuel. Mengenai Hofni dan Pinehas. Anak Imam Eli. Imam. Mungkin sekarang pendeta. Tugasnya adalah apa? Melayani pekerjaan di bait Allah. Tapi apa yang Hofni Pinehas lakukan? Mereka mengambil korban yang seharusnya untuk Allah. Mereka ambil duluan yang terbaik. Lalu baru mereka berikan sisanya kepada Allah. Dan mereka berzina dengan perempuan-perempuan. Imam. Satu alat yang seharusnya Tuhan bisa pakai untuk melayani pekerjaan di rumah Tuhan. Mereka tidak lakukan. Mereka ditegur. Tuhan tegur. Tapi mereka tidak bertobat. Dan akhirnya Tuhan bunuh mereka itu dua. Saudara yang kekasih, bicara mengenai penjunan, bicara mengenai bejana. Ingat, kita ini seperti tanah liat. Yang sebetulnya nggak ada harganya, nggak ada gunanya. Sampai akhirnya ada di tangan Tuhan. Dan Dia yang membentuk kita menjadi satu alat sesuai dengan kemauannya. Kita tidak bisa pilih. Dan saat kita sudah menjadi satu alat yang sudah Tuhan tentukan, iblis akan coba ganggu sedemikian rupa untuk menggagalkan tujuan alat itu dibuat pada awal. Oleh karena itu jangan kaget. Dalam perjalanan seorang Kristen tidak akan pernah mulus. Ada jatuh, bangun, jatuh, dan jatuh, dan jatuh, dan jatuh terus. Tapi firman Tuhan pada sore ini. Seperti saya mau kembali ingatkan, Tuhan kembali mau ingatkan. Siapa kita di tangan Tuhan. Saudara semua adalah alat-alatnya Tuhan. Jangan pernah ada yang berpikir saya bukan alatnya Tuhan. Semua yang ada di rumah yang tidak berdaya pun yang tidak bisa datang ke gereja. Itu tetap alat-alatnya Tuhan. Tuhan mau pakai saudara seperti apa?
Itu saudara harus ketahui sendiri dengan hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara jangan bandingkan peran saudara dengan yang lain. Karena apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara mengenai alat itu adalah sesuatu yang khusus. Yang tidak bisa orang lain kerjakan lagi. Yang spesial. Dan yang saya mau kita dijauhkan Tuhan. Dijauhkan Tuhan seperti bangsa Israel. Jangan seperti kita keras hati seperti bangsa Israel dan terus melawan Tuhan sampai akhirnya Tuhan bilang ini harus dihancurkan. Karena yang saya takut saudara, bukan nakut-nakutin tapi coba buka Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 11. Ini perikop kedatangan Tuhan Yesus. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Saudara, ini ayat yang cukup menjelaskan. Kenapa kita lihat anak-anak Tuhan belakangan ini. Kita sudah ngomong sampai berbusa pun untuk kembali datang kepadanya. Untuk datang ibadah kepada Tuhan. Tapi mereka tetap tidak mau datang kepada Dia. Karena penggenapan dari akhir zaman. Siapa yang mau jahat terus. Siapa yang mau cemar terus. Siapa yang mau berbuat kebenaran seperti kita yang ada di rumah Tuhan saat ini. Siapa yang tetap mau menguduskan diri di hadapan Tuhan. Teruslah dia akan menguduskan. Jangan sampai Tuhan keraskan hati kita. Seperti Tuhan keraskan hati bangsa Israel. Di akhir zaman nanti akan banyak hati yang Tuhan akan keraskan saudara. Jangan salah. Karena ada satu titik kita tidak bisa bicara apa-apa lagi. Pepatah Cina berkata, engkau bisa membawa kuda ke pinggir sungai, tapi engkau tidak bisa memaksa dia untuk minum. Pada akhirnya pilihan mau selamat atau tidak, pilihan menyembah Tuhan atau tidak, ada di tangan kita semua. Dan kita percaya yang ada di ibadah sore ini semua, kita adalah alat-alat yang sudah Tuhan bentuk. Dan kita punya tujuannya masing-masing. Oleh karena itu terus setia, terus layani Tuhan. Sebagaimana Dia inginkan kita melayani Dia. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita akan nyanyikan lagu yang tadi. Buatlah jalan dalam saya, Tuhan penjuna, ku tanah liat. Biar kau kerjakan surut maumu, ku duduk diam di kaki. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Dengan satu pengakuan yang keluar dari hati saudara. Bahwa betul Tuhan rindu Tuhan membuat jalan dalam hidup saudara. Karena kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Kalau bukan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, kita tidak bisa menjadi apapun. Tuhan sudah cukup baik. Bahkan surut maumu, ku duduk diam
di kaki-Mu. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kembali diingatkan bahwa kami masing-masing adalah alat yang Engkau buat sendiri dengan tangan-Mu, yang sesuai dengan rencana-Mu untuk pribadi kami masing-masing. Kami mau terima apapun yang Engkau perbuat dalam hidup kami, Tuhan. Walaupun itu mungkin sulit, walaupun itu susah kami terima. Tapi kami tahu, saat kami melakukan kehendak-Mu, kami berada di dalam rancangan-Mu, kami jalan di jalan-Mu, kami akan menjadi alat yang berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat yang sudah mendengar firman-Mu pada sore hari ini. Kau Allah yang maha tahu, Engkau yang memiliki rancangan untuk setiap dari mereka. Setiap dari hidup mereka masing-masing adalah spesial di mata-Mu. Engkau yang sudah buat mereka menjadi alat yang unik untuk kemuliaan nama-Mu sendiri. Tuhan, bekerjalah di dalam hidup mereka, Tuhan. Jamahlah semuanya, Tuhan. Roh Kudus-Mu itu, kekuatan itu akan selalu menyertai mereka dalam menjalani hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami yang hanya tanah liat ini. Biarlah kami ini selalu ada di dalam tangan-Mu. Kami rindu ada di dalam tangan-Mu. Karena kami percaya saat kami ada dalam tangan-Mu, kami berada di tangan yang benar. Oh Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Jangan keraskan hati kami. Biarlah kami senantiasa jatuh, duduk di kaki-Mu, mendengar dan menerima firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berdoa. Hamba-Mu sudah berhenti berkhotbah. Tapi hamba-Mu berdoa biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang bertugas, yaitu Pak Nesimus. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Haleluya. Persembahan dijalankan 2 kali. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ku Tinggikan Yesus. Tanpa Yesus ku tak dapat berbuat apapun juga. Seperti ranting anggur yang kering. Bila aku dalam Yesus dan firman-Nya dalamku, ku akan berbuah selamanya. Tanpa Yesus ku tak dapat berbuat apapun juga. Seperti ranting anggur yang kering. Bila aku dalam Yesus dan firman-Nya dalamku, ku akan berbuah selamanya. Ku tinggikan Yesus, ku tinggikan Yesus. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Segala hormat pujian bagi-Mu. Tanpa Yesus ku tak dapat berbuat apapun juga. Seperti ranting anggur yang kering. Tak aku dalam Yesus dan ku akan berbuah selamanya. Ku tinggikan Yesus, ku tinggikan Yesus. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Tinggikan Yesus, ku tinggikan Yesus. Segala hormat pujian bagi-Mu. Tanpa Yesus ku tak dapat berbuat apapun juga. Seperti ranting anggur yang kering. Bila aku dalam Yesus dan firman-Nya dalamku, ku akan berbuah selamanya. Ku tinggikan Yesus, ku tinggikan
tanpa Yesus ku tak dapat berbuat apapun juga. Seperti ranting anggur yang kering, bila aku dalam Yesus dan firman-Nya dalamku, ku akan berbuah selamanya. Ku tinggikan Yesus, segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Ku tinggikan Yesus, segala hormat pujian bagi-Mu, segala hormat pujian bagi-Mu, segala hormat pujian bagi-Mu. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Hari Selasa ini ada pelayanan wanita Pantekosta jam 5:30 di gereja. Rebo tetap ada pendalaman Alkitab dan puasa jam 4:30 di gereja, 5:30 sore. Hari Kamis pelayanan pemuda remaja Pantekosta jam 6 sore di gereja. Jumat ini ada pelayanan pria Pantekosta jam 6:30 malam. Dan sebab saya juga salah satu pria Pantekosta, jadi maksudnya yang pria Pantekosta itu yang laki-laki yang dewasa dan yang sudah punya pamajikan. Bukan punya majikan, boga pamajikan. Jadi datanglah ya. Biasanya yang datang itu 20-21 ya. Nah, Jumat ini sebab tadi udah dijelaskan itu sama hamba Tuhan, datang jadi 21, nantinya 51 apa 71 gitu ibadahnya ya. Biasanya banyak, cuman diisi juga sama siswa. Jadi sekarang yang pria Pantekostanya banyak datang ya. Datang. Sabtu ibadah doa jam 5 sore dan ibadah raya minggu pagi pertama jam 6 pagi di gereja, minggu sore ibadah raya kedua jam 4 di gereja. Senin sampai Jumat ada doa pagi, gereja terbuka untuk yang mau doa pagi jam 4:30 pagi sampai 5:30 biasanya. Sekolah minggu masih secara tidak langsung, tapi dorong anak-anak kita atau yang nggak punya alat-alat yang begitu, ajak sama yang punya alat untuk bisa bergabung dan mereka mengikuti acara dari guru-guru sekolah minggu mereka ya. Barangkali ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah di sini. Ada yang baru pertama? Semua sudah sering ibadah ya, sampai bertemu kembali dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tetap ikuti protokol kesehatan, masker tetap pakai yang benar, dan sering-sering cuci tangan, mandi, dan menghindari kerumunan, dan tetap berdoa. Tidak ada pengumuman lain. Kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah ini. Seperti rusa yang haus rindu sungai-Mu, ya Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Haleluya. Begitu
tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih. Hanya Engkau pribadi, hanya Engkau, haleluya, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hingga dalam indahnya, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hingga dalam indahnya dekapan, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan tetap tinggal di dalam dekapan kasih sayang daripadanya. Apapun yang kita alami, kita tetap tinggal di dalam dekapan kasih-Nya. Sebab Tuhan punya rencana yang luar biasa, rencana damai sejahtera dan rancangan keberhasilan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga atas terselenggaranya ibadah kami pada sore hari ini. Engkau sudah memakai hamba-hamba-Mu, baik pemimpin pujian, pemain musik, pemegang sound system, Tuhan semuanya, bahkan hamba-Mu Bapak Revi Aundatung sudah menjadi saluran berkat dalam menyampaikan berita firman Allah yang memberikan pengetahuan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memakai hamba-Mu Ibu Melani Aundatung sebagai gembala sidang setempat. Berikan kesehatan, kemampuan untuk Tuhan senantiasa memimpin sidang jemaat-Mu, baik di GPDI Cianjur, baik yang dipercayakan di Yayasan Kabar Baik, sekolah umum maupun sekolah Alkitab, maupun sekolah tinggi teologi. Engkau yang menolong, memberikan kemampuan kepadanya. Pakai semua yang terlibat di dalamnya Tuhan, untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Berkati semua Tuhan hamba-hamba-Mu, majelis-majelis gereja, berkati semua bahkan sidang jemaat-Mu yang ada, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang menghadapi permasalahan Engkau memberikan kemampuan untuk mengatasi segala masalah yang dihadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat senang dengan Engkau Tuhan. Kami sangat terharu sebab kami boleh ada di dalam dekapan kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bapak Sin-O Tuhan, Engkau yang menolong, mengkuatkan dan damai sejahtera-Mu mengawal hati dan pikirannya Tuhan, sehingga dia tetap memandang kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu bahwa tubuh dan daging ini tidak akan mewarisi kerajaan surga, tapi roh-Mu Tuhan, roh kami akan bersatu kembali bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Juga Ibu Ani Tuhan Yesus, Engkau tolong supaya Ibu Ani juga mendapatkan pertolongan, damai sejahtera daripada-Mu, sehingga apapun yang dialaminya Tuhan Yesus, di kakinya Engkau menolong
memberikan kemampuan untuk mengatasinya. Berkati juga suami dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih saudara-saudara kami yang lain, Engkau juga menolong baik Bapak Asau, Bapak Tanggiopan, Bapak Penglam, bahkan saudara-saudara kami yang lain, Engkau menolong Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera mengawal hati dan pikiran kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita pulang dengan membawa serta berkat dari Allah yang menjadi Bapa kita, di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta penghiburan pengurapan Roh Kudus yang mempersatukan kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bilang amin. Amin. Selamat sore, Tuhan berkati.